Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Ibu Nelitawati SPD MPD PhD, Bapak Singgih Ginanjar SPD MPD, Ibu Fadila Yunifisa SPD, dan kepada rekan-rekan sekalian. Baiklah, kami tidak akan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Helvina Rahma Putri dengan NIM 22002022 bertindak sebagai moderator pada diskusi kelompok 10 pada kesempatan kali ini. Selanjutnya rekan saya Imelda, selanjutnya Riduna Pohan, dan yang terakhir Indiani Aulia Gusti. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu kepada Imelda. Kepada Imelda disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin sekaligus manajer dari suatu sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab dan berperan penting terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Kemampuan ini akan mengantarkannya dalam meningkatkan dan mengembangkan ke sekolah yang dipimpinnya secara efektif, efisien, mandiri, produktif, dan akuntabel. Kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kepala sekolah harus bisa menggerakkan berbagai komponen sekolah. Banyak kepala sekolah yang tidak mampu memajukan sekolah yang dipimpinnya dikarenakan tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu, menurut Mulyasa tahun 2013 terdapat 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Di antaranya, yang pertama yaitu visi yang utuh. Kepala sekolah harus memahami dan memiliki visi sekolah yang dipimpinnya. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah dapat memimpin sekolahnya menuju ke arah kemajuan dan kemandirian. Visi sekolah harus menjadi atribut kepemimpinan kepala sekolah. Visi yang dangkal dan tidak jelas akan membuat mutu sekolah menurun dan jelek di mata masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab. Kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang sadar akan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab adalah beban yang harus dipikul dan melekat pada seorang kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang dilakukan para stafnya. Yang ketiga, keteladanan. Sifat yang harus dimiliki kepala sekolah bukan hanya sifat-sifat yang berhubungan dengan tipe kepemimpinan seperti demokrasi, namun juga harus dibarengi dengan sifat dan etika yang baik. Kepala sekolah harus menjadi teladan bagi bawahannya. Keteladanan merupakan dimensi yang tidak kalah penting dan harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang keempat yaitu memberdayakan staf. Kepala sekolah harus menyadari bahwa kebutuhan paling mendalam setiap manusia adalah harga diri, merasa dianggap penting, bernilai, dan bermanfaat. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk mendayakan staf dan membuat stafnya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Berdayakan staf. Kepala sekolah harus menyadari bahwa kebutuhan paling mendalam setiap manusia adalah harga diri, merasa dianggap penting, bernilai, dan bermanfaat. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk mendayakan staf dan membuat stafnya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Hal sederhana tersebut bisa berupa apresiasi, pendekatan, dan perhatian. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus menjadi pendengar yang baik bagi bawahannya.
baik itu pendapat, kritik, saran, maupun keluhan dari bawahan. Semakin banyaknya mendengar, maka semakin banyak pula dia akan mendapatkan informasi. Yang keenam, memberikan layanan prima. Memberikan layanan prima atau layanan terbaik merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Sekolah harus mampu memberikan layanan terbaik kepada konsumennya, diantaranya yaitu para siswa. Layanan kepada siswa tidak hanya dilakukan oleh tenaga pendidik, namun tenaga pendidik juga sangat berpengaruh, terutama kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk berkreasi atau berinovasi dalam memberikan layanan kepada siswanya. Jangan sampai siswa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh sekolah. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang melihat kelebihan bawahannya, bukan melihat kelemahannya. Kepala sekolah sebagai manajer harus jeli dalam melihat kemampuan bawahannya, supaya dia bisa mengembangkan demi kepentingan sekolah. Kalaupun ada kekurangan, harus dijadikan sebagai bahan dan dapat diatasi oleh kepala sekolah. Yang kedelapan yaitu menjaga kepercayaan. Dalam mendayakan sekolah, kepala sekolah perlu memupuk kepercayaan dan keterbukaan. Kunci untuk menjaga kepercayaan adalah keterbukaan. Dalam kepemimpinan kepala sekolah, keterbukaan adalah kunci dari suatu keberhasilan. Kepala sekolah yang tidak memperoleh informasi yang benar dari guru tidak akan mampu melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Namun, dalam keterbukaan ada harus penilaian kepala sekolah terhadap guru maupun sebaliknya. Yang kesembilan, fokus terhadap siswa. Kepala sekolah harus memenuhi kebutuhan utama peserta didik, yakni belajar secara optimal. Proses belajar harus menjadi perhatian utama kepala sekolah dan menjaga segala fasilitas. Baiklah, terima kasih kepada Imelda. Pemateri selanjutnya kepada Rindiani, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rindiani Olga Gusti dengan NIM 2200251 akan menjelaskan materi tentang kecakapan operasional faktor sukses kepala sekolah. Yang pertama yaitu menjadi komunikator yang baik. Kepala sekolah sebagai komunikator bertugas menjadi perantara untuk meneruskan instruksi kepada guru serta menyalurkan aspirasi personal sekolah kepada institusi vertikal maupun masyarakat. Pola komunikasi dari sekolah pada umumnya bersifat kekeluargaan dengan memanfaatkan waktu senggang mereka. Yang kedua yaitu memiliki kecakapan teknis dan ketajaman instansi. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasi mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan. Yang ketiga, terampil berhubungan secara manusiawi. Kepemimpinan memerlukan bentuk hubungan manusiawi yang efektif. Artinya, hubungan manusiawi dalam kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam memperlakukan orang yang dipimpinnya, yang akan memberikan tanggapan berupa kegiatan-kegiatan yang menunjang atau tidak bagi pencapaian tujuan organisasinya. Yang keempat, mampu dan terampil secara konseptual. Keterampilan secara konseptual diartikan sebagai kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Dalam kepemimpinan, keterampilan konseptual dapat mempengaruhi orang-orang supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh si pemimpin, termasuk ke dalamnya kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap item pekerjaan yang dilakukan. Dan yang kelima, mampu mengendalikan rapat secara baik. Seorang pemimpin juga bertindak sebagai pemimpin dalam rapat agar dapat berjalan dengan baik. Maka, pimpinan rapat harus mampu mengendalikan situasi dan kondisi dalam rapat. Secara umum, ada 3 teknik pengendalian rapat yang benar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian rapat bebas, yang kedua pengendalian rapat secara ketat, dan yang ketiga pengendalian gabungan bebas terbatas dengan ketat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rindiani. Materi selanjutnya yaitu saya sendiri.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rindiani tadi yang keenam, yaitu menjadi motivator. Nah, peran pemimpin dalam menjadi motivator adalah memberikan motivasi dan pengawasan kepada karyawannya. Pemimpin memberikan motivasi terhadap karyawan dengan tujuan agar produktivitas kinerja setiap pegawai dapat mencapai kepuasan kerja. Yang ke-7, sering tampil di tengah komunitas. Maksudnya itu seorang pemimpin tidak pernah puas akan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Ia ingin terus-menerus belajar dan memperdalam pengetahuan yang ia miliki. Untuk menambah wawasan, pemimpin dapat memanfaatkan komunitas seprofesinya yang dapat menunjang karir dan jabatannya. Yang ke-8, memiliki rasa humor. Seorang pemimpin memang diharuskan memiliki ketegasan dalam bertindak dan bersikap, tapi itu tidak berarti menghilangkan sama sekali aspek-aspek yang bisa mendekatkan kepemimpinan mereka yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, yaitu membina integrasi. Menurut Hasibuan 2006, pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan keinginan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Menurut Hasibuan juga, tujuan pengintegrasian ini adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif, tentunya dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan seperti pemenuhan kebutuhan karyawan. Dengan tercapainya tujuan organisasi, maka terpenuhinya lah kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas karyawan akan tercipta. Baiklah, hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu materi terakhir kepada Riduna Pohan. Kepada Duna dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kriteria kepala sekolah yang efektif. Kriteria kepemimpinan kepala sekolah yang efektif diantaranya yang pertama, mampu memperdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik, lancar, dan produktif. 2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu. Ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang keempat, yaitu berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Yang kelima, yaitu bekerja dengan tim manajemen. Yang keenam, yaitu berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Pidarta dalam Mulyasa tahun 2009 halaman 126 mengemukakan bahwa ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah untuk menyukseskan kepemimpinannya. Antara lain yaitu keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknik. Untuk memiliki keterampilan konsep, diharapkan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari, terutama cara kerja guru dan pegawai sekolah lain. Yang kedua, melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana. Yang ketiga, membaca berbagai hal yang terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, memanfaatkan hasil penelitian orang lain. Yang kelima, berpikir untuk masa yang akan datang. Yang keenam, merumuskan ide yang dapat diuji cobakan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi dan kebutuhan serta motivasi para guru dan